Gak apa-apa Pak ya. Terima kasih Mbak Minzi ya ini panggilannya ya. Tiada maaf bagimu. Waduh Mbak Riri ini kok kejam sekali ya kayaknya. Bulan puasa Mbak harus memaafkan Mbak. Ya terserah Pak mau dipanggil siapa loh. Kok terserah, saya manggilnya terserah gimana? Mbak terserah. Ini berapa orang ya? Oh 5 orang. Selamat datang Mbak Nengtia, Mbak Riri, Mbak Minzi, Mbak Toxbul, Mbak Lala. Selamat datang semua. Ini pertemuan pertama kita. Kepo Pak Menteri kepo. Kenalan-kenalan. Ya nanti saya pasti kenalan dulu pertama. Tapi yang datang baru 5 ini. Ditunggu 5 menit lagi ya. Biar agak lengkap sedikit. Ini sudah pada terawih kan semuanya? Atau lagi palang merah ini? Atau lagi pada pulang ke Indo ini ya? Kok sedikit yang hadir? Di sini mau terawih susah Pak? Oh iya, benar-benar. Terawih sendiri aja nggak apa-apa Mbak Lala. Saya juga kemarin terawih di Taiwan rada susah. Oh harus ada izin bos. Iya iya iya. Masih di perjalanan Pak, belum pada hadir. Dari mana nih kok masih di perjalanan ini? Bisa aja Mbak Riri ini ya. Ngomong-ngomong suara saya jelas nggak ini di sana? Kalau kurang jelas nanti saya tambahin speaker yang besar ya. Jelas banget. Wah, terima kasih Mbak Lala. Jelas. Selamat datang Mbak Ayu sama Mbak Ling Ling. Waalaikumsalam Mbak Ling Ling. Ini baru terawih nih. Terawihnya khusyuk kayaknya. Jam segini terawihnya ya. Mas Larang Mbak Ling Ling. Halaman berapa Mas? Waduh ini datang-datang halaman berapa ini? Halaman apanya nih ya? Pak kita belum punya modul gimana? Loh dari KPC pusat nggak dikasih modul? Belum. Oh loh yang bener yang mana ini? Ada yang belum. Pengurus Ibu Mudik modal modul full. Terima kasih. Belum Pak loh, yang bener yang mana ini? Sudah atau belum? Pengurusnya rada-rada ini, waduh. Rada apa ini? Rada baik hati apa? Saya dikasih modul. Oh yang semester 4 belum. Baik hati sekali tanda petik lah. Pengurusnya lupa. Aduh, saya jadi bingung. Oh iya, kemarin saya dikasih buku ya sama pengurusnya. Untuk yang semester 5 dan semester 6. Semester 5 belum. Oh. Ya sudah enggak apa-apa. Untuk hari pertama enggak apa-apa. Nanti saya uploadkan dari rumah karena saya juga online di tengah perjalanan ini ya. Mohon maaf jadinya. Apa kita lebih aja punya Pak Guru.
hari pertama Pak, karena kayaknya kita baru nerima modul TTM bulan. Oh, oke. Modul bulan. Berarti besok saya upload aja bukunya yang saya pakai ya buat ngajar. Jadi nanti buat tugas-tugas juga dari situ. Benar-benar nanti materinya saya share. Selamat datang Mbak Santi yang baru bergabung. Oke, ya sudah, kita mulai aja kelasnya ya, meskipun 8 orang enggak apa-apa. Jadi ya, perkenalkan, nama saya Zulfikar ya, gantinya Puika. Panggil aja Pak Fikar atau Mas Fikar. Enaknya gimana nih? Kayaknya Pak aja ya, biar sama semua ya. Karena nanti ada yang Mas, nanti ada yang cemburu nanti ya. Panggil Pak aja biar sama semuanya. Ya, nama saya Zulfikar. Saya kuliah juga semester tahun kedua sekarang di Cengkung. Kalau ada yang kenal sama Pak Sufian ya, kita murid teladan. Iya, teladan sekali teman-teman ini. Nah, itu Pak Sufian itu soulmate saya. Jadi, oh, katanya teman baiknya. Iya, sudah diperkenalkan berarti. Teladan kali. Waduh. Nggak rajin-rajin semua kok. Iya, Pak Sufian teman saya berangkat ke Taiwan bareng. Semoga pulangnya juga bareng ya. Amin. Pak, pernah ketemu jenengan? Oh, iya kah? Siapa yang Mbak Minzi ketemu di mana ini? Di Tainan. Oh iya bener, saya di Tainan Mbak. Bener. Malah dipromosikan Pak sama Pak Sufian. Katanya masih single, ganteng orangnya. Aduh. Oh, acara PCIM. Oh, yang bagi-bagi hijab ya. Ya. Benar-benar. Ya, mungkin yang sudah ketemu saya sudah familiar mungkin ya. Katanya masih, iya saya masih bujang Mbak. Bener, saya masih bujang. Tahu fotonya. Benar-benar. Bisa lihat di Facebook saya ya, nanti di-add aja di Facebook saya kalau boleh. Oke. Nah, langsung aja ke kelas ya. Nanti kalau mau tanya-tanya via Facebook aja. Jadi, sudah siap kelas kan hari ini? Nah, ini katanya pihak akademik, pihak pengurusnya, kalau puasan gini kelasnya cuma 1 jam. Jadi ya saya berusaha secepat mungkin dan sebisa mungkin biar teman mbak-mbaknya juga paham ya. Karena matematika saya rasa susah untuk diaplikasikan via Wizik. Ngajar via Wizik itu saya katakan lebih susah daripada ketemu langsung. Tapi jangan ngebut, tenang saja Mbak Ningtia. Kalau nggak paham, angkat tangan. Oh, nggak kelihatan ya, berarti message aja, saya nggak paham Pak gitu. Benar-benar, yang penting paham. Pelan-pelan saja. Kayak lagunya Kotak dulu Mbak. Nyantai Pak ya Pak. Tenang. Oke ya, hari pertama ini sesuai di buku saya yang dikasih oleh panitia, itu babnya tentang integral. Nah, kan semester berapa ya saya lupa, itu sudah diajarin yang namanya penurunan ya, diferensial ya, sama Ibu Ika. Saya juga nggak tahu semester berapa, 3 atau 4 mungkin diajarin diferensial. Nah, integral ini kebalikannya diferensial. Oh ya, semester 4 Mbak Riri. Integral ini kebalikannya diferensial. Jadi kalau diferensial diturunkan, integral ini dinaikkan Mbak. Paham ya? Integral itu kebalikannya diferensial. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini pengertian integral sebagai inverse diferensial. Artinya pengertian integral sebagai kebalikan dari diferensial. Misalkan f adalah fungsi turunan dari fungsi f besar. Jadi f kecil adalah fungsi turunan atau fungsi diferensial dari fungsi f besar yang kontinu pada suatu domain. Untuk setiap x terletak pada domain tersebut. Nah, rumusnya itu ini. Saya kasih angka 1 ya di sini. Jadi ini rumus pertama. Jadi f besar, f fungsi x atau tulisannya dfx dx sama dengan f kecil x, fungsi f kecil x. Jadi ini artinya turunan dari fungsi f. Simbolnya f kecil. Turunan dari diferensial kan simbolnya f kecil ya Mbak ya. Sudah diajarin Bu Ika ya kemarin.
Nah, pengertian ini telah kita pelajari pada kalkulus diferensial. Misalnya, jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunan dari x kuadrat adalah 2x. Jika fx x kuadrat min 4, maka turunannya adalah 2x juga. Fx sama dengan x kuadrat ditambah akar 2, maka turunannya 2x juga. Nah, kesimpulan dari 3 persamaan ini, jika x kuadrat ditambah c itu konstanta ya. Di papan nggak ada. Sebentar. Di PPT Mbak, yang sampingnya Mbak. Ada whiteboardnya masih kosong, yang PPT-nya ada itu. Benar-benar. Oh, masih loading ya. Sambil disambi ya. Mungkin sinyalnya kali nggak ada. Loh, Mbak Minzi kok tetap nggak ada ya? Itu kan ada whiteboard Mbak sama PPT Mbak. Jadi pilih yang PPT. Di Taiwan sinyalnya harusnya kenceng ini. Ya nanti yang nggak kelihatan papannya mungkin bisa ya nggak kelihatan mananya nih Mbak ya. Whiteboard kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan kan? Nggak ada tulisannya tapi. Nah ini PPT-nya. Oke, saya lanjutkan dulu ya kalau gitu. Jadi kesimpulannya adalah jika ada suatu fungsi x kuadrat ditambah c itu suatu konstanta atau suatu bilangan tertentu, bilangan yang nggak ada unsur x-nya, maka turunannya adalah 2x. Nah, ini sudah disebutkan c adalah suatu konstanta. Oke, nah kalau saya kasih seperti ini, misal fx, saya coret-coret di sini ya. Aduh, jelek sekali tulisan saya. X kuadrat ditambah akar 2 ditambah 7. Nah, ini hasilnya berapa nih? Jika fx sama dengan x kuadrat plus akar 2 plus 7, maka turunannya adalah berapa turunannya? Turunannya adalah 2x, sama ya? Ada yang nggak paham di sini? Paham kan? Jadi akar 2 plus 7 ini kan suatu bilangan ya, nggak ada x-nya ya. Kok nggak? Saya ulangi lagi. Dari pertama ini ya. Fx ini suatu fungsi Mbak, suatu persamaan. Jika persamaannya adalah x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Kan sudah diajarin Bu Ika kemarin semester 4. Ini turunan loh, belum integral loh. Jika suatu fungsinya x kuadrat min 4, maka turunannya adalah 2x. Benar. C itu bilangan yang tidak ada unsur x. Ini kan fungsinya x kan di sini. Oh ya, waalaikumsalam Mbak Amini. Nggak apa-apa Mbak. Langsung ikut aja ya. Jadi C itu suatu bilangan, suatu angka apapun. Angka apapun yang tidak mengandung X di sini. Nah, contohnya ini kan X kuadrat min 4. C-nya adalah 4. C-nya min 4, sorry. C-nya min 4. Maka turunannya tetap 2X. Yang nomor 3 ini, C-nya adalah plus akar 2. Maka turunannya juga 2X. C itu adalah suatu konstanta, berapapun konstantanya. Paham ya di sini ya? Ini semester 4 kemarin. Saya review sedikit. Oh, jadi berapapun angkanya kalau nggak ada X-nya tetap akan jadi 2X. Benar. 2X itu karena X kuadrat ya Mbak ya.
dari X kuadrat ini. Karena X kuadrat maka turunannya 2X. Benar. Nah, misal kalau saya tulisnya seperti ini. Fungsi X adalah X kuadrat ditambah akar 9 ditambah 1/3 ditambah 4 kuadrat. Nah, ini hasilnya tetap 2X turunannya. Karena ini semua ini kan suatu konstanta. Dijumlahkan bisa nih, Mbak, jadi suatu angka kan? Karena tidak ada X-nya juga, jadi turunannya adalah nggak ada, hilang. Paham? Oh, paham, Mbak Santi, alhamdulillah. Ini semester 4 kemarin ya, ini diferensial ya. Penurunan, itu diferensial namanya. Kalau integral kebalikannya dinaikkan. Begitu. Oke, lanjut next. Oh, jadi hasilnya akhirnya cuma 2X saja. Iya, karena cuma X kuadrat. Di sini cuma X kuadrat. Di sini X kuadrat. Berbeda hasilnya jika ini X pangkat 3. Ini tidak sama dengan 2X. Ini nggak sama, Mbak ya. Kalau ini bukan X kuadrat, tapi X pangkat 3, hasilnya bukan 2X. Nanti diajarkan di slide berikutnya. Yang nggak ada X-nya dihilangkan begitu ya, Pak? Ya, ingat sekarang. Ya, bener. Gampangannya gitu, Mbak Riri. Gampangannya begitu. Pokoknya kalau nggak ada X, kalau diturunkan, itu hilang. Cara gampangnya, ngingetnya biar gampang. Gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Lanjut slide berikutnya. Aduh, Pak, ranjang sebelah berisik. Sabar, Mbak Toxpul. Mungkin butuh kopi atau apa ini biar bisa konsen. Saya juga nggak konsen nih. Waduh. Mau saya kirim kopi dari Indonesia kah? Badan meringik kesakitan. Ya, sabar puasaan. Kudu sabar ya. Lanjut, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke yang namanya integral. Integral tak tentu. Ya, alhamdulillah bosnya ke Amerika. Pengertian integral tak tentu. Integral fungsi. Ini kan penurunan ya. Fx tadi penurunan ya. Ditulis dengan notasi. Nah, notasinya integral tuh kayak gini nanti. Integral dari suatu persamaan fx dx, yaitu operasi yang digunakan untuk menentukan fungsi f sedemikian rupa sehingga dipenuhi. Ini juga sama. Jadi simbolnya ini kan diferensial ya. Dfx dx itu kan diferensial kan. Semester 4 kemarin diajarkan seperti itu sama Bu Ika. Sehingga dipenuhi dfx dx sama dengan f kecil x untuk setiap x pada domainnya. Perhatikan kembali subbab A. Seperti itu. Nah, gampangannya nanti saya skip aja nih ya, biar gampang. Nih. Nah, tadi dengan demikian diperoleh hubungan integral dari suatu fungsi dx sama dengan fx plus c. Atau notasi, nah ini integral fx dx adalah notasi dari integral tak tentu. Fx plus c ini notasi anti turunan atau fungsi primitif. Nanti kalau ada soal yang namanya fungsi, carilah fungsi primitif. Nah ini fx plus c, fungsi aslinya, fungsi anti turunan berarti fungsi integral. Fx kecil, fungsi integran, fungsi yang dicari anti turunannya c adalah konstanta. Nanti contohnya di belakang saya kasih biar gampang.
Oh, ini sudah kejauhan. Saya jelaskan yang ini dulu aja. Nah, ini. Nah, ini misalnya untuk fx x kuadrat plus 2, maka turunannya adalah 2x. Nah, adapun antiturunan atau integral, antiturunan ini integral ya, integral dari 2x. Kemungkinan fungsi aslinya adalah x kuadrat plus 2 atau x kuadrat plus 5 atau x kuadrat min log 2. Konstanta 2, 5, dan min log 2 dapat dinyatakan sebagai C. Misal gini Mbak. Saya tulis lagi. Oh, kok biru ya? Kelihatan aja, orange. Tadi kan saya tulis fungsi x. Misal ya, x kuadrat plus 5 atau x kuadrat plus 7 atau x kuadrat plus akar 2. Ini semua hasilnya turunannya fungsi x-nya adalah berapa? 2x. Ya, paham kan? Tadi kan ini kan C kan? Konstanta kan? Jadi konstanta kan hilang kalau diturunkan. Kenapa kok begitu? Nah, kita lihat slide sebelumnya ya. Nih, tadi kan sudah saya jelaskan di sini bahwa jika x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. X kuadrat min 4, turunannya juga 2x. X kuadrat plus akar 2 juga 2x. X kuadrat plus C, maka turunannya 2x. C adalah suatu konstanta. Jadi kalau x kuadrat plus akar 9 plus 1/3 ditambah 4 kuadrat, hasilnya juga 2x. Ya kan? Jadi kalau ada x kuadrat ditambah C adalah suatu konstanta. Maka turunannya adalah 2x. Benar, jadi berapapun hasilnya 2x. Itu kalau ininya x kuadrat Mbak ya. Sekali lagi saya tekankan jika ini x kuadrat. Kalau nanti x pangkat 3 atau x pangkat 4, bukan x pangkat 2, hasilnya beda. Tapi yang pasti kalau ada x di sini x kuadrat ditambah berapapun angkanya tidak ada unsur x-nya, maka hasilnya tetap 2x. Oke, nah itu turunan ya. Nah, sekarang kita ke ini. Nah, kita tadi sudah tahu yang namanya turunan ya. Sekarang kita balik. Gimana caranya kita dapat fungsi aslinya, persamaan aslinya? Kalau kita tahu persamaan turunannya. Tadi kita tahu turunannya adalah 2x kan? 2x. Nah, integral dari 2x tulisan saya jelek sekali di sini ya. Nah, kalau kita sudah tahu turunannya adalah 2x, berarti berapakah anti turunannya atau integralnya? Maka kita balik lagi. Tadi kan x kuadrat kan, berarti x kuadrat ditambah c 2x kan, tadi kan 2x kan turunannya dari x kuadrat kan. Kalau saya naikkan lagi, saya anti turunkan, itu hasilnya x kuadrat ditambah suatu konstanta, suatu c. C ini bisa berupa angka berapapun. C ini bisa berupa angka berapapun. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa akar 2, berapapun. Karena kita nggak ngerti nilai C.
Paham ya? Jadi tadi diturunkan, sekarang dinaikkan. Tadi dari x kuadrat plus 5 atau x kuadrat plus 7 atau x kuadrat plus 9 atau x kuadrat plus akar 2. Hasilnya adalah 2x. Sekarang saya tahu 2x-nya. Maka berapa anti turunannya? Berapa integralnya? Maka integralnya adalah 2x adalah x kuadrat plus konstanta. C kita nggak ngerti angkanya berapa. Bisa diisi berapapun. Asal nggak ada x-nya. Paham ya? Nah, gampangannya kan turunan itu kan ini ya. Kalau ajaran gampangnya kan, misal saya punya x kuadrat. Maka diferensialnya, turunannya adalah 2-nya turun kan, Mbak? 2-nya turun ke sini. Jadi 2x. Nah, ini jadi dikurangi kan, 2 dikurangi 1. Jadi 1. Jadi pangkat di sini adalah 1. Karena pangkatnya 1, maka kan boleh kalau saya tulis 2x kan, Mbak? 2x saja. Ini kan turunannya kan, yang diajarkan Bu Ika kan. Nah, sekarang saya tugasnya adalah nyari anti turunannya, nyari kebalikannya. Kalau saya sudah tahu 2x, saya pengen nyari ini nih, x kuadratnya. Anggap kita nggak ngerti x kuadratnya. Caranya adalah seperti ini. Paham, Mbak? Simbolnya juga diperhatikan ya. Kalau f-nya kecil ini berarti turunan dari f besar. F besar ini simbol asli. Persamaan aslinya. Alhamdulillah, paham Mbak Ayu. F besar X ini adalah simbol persamaan asli. Mbok-mbok aneh lah gampangannya ya. Nah, kalau F kecil X ini turunannya. Turunan dari F besar. Contoh lagi Pak, tadi sinyal ngilang. Mbak Ayu kalau pangkatnya 3, ya Mbak Ayu, nanti ada. Saya ajarkan untuk pangkat yang 3. Contoh lagi Pak, tadi sinyal hilang. Oke, saya ulangi. Saya review untuk yang diferensial ya. Diferensial kan sudah diketahui, misal X pangkat 3. Ya kan? Maka turunan dari X pangkat 3 adalah 3-nya kan turun kan, Mbak? 3-nya turun ke depan. Terus X. Ya kan? 3 ini kan jadi 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Maka 3x kuadrat. Jadi turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Bukan 3x Mbak Riri, 3x kuadrat. Karena pangkatnya 3 dikurangi 1, masih ada 2. Jadi setiap diturunkan itu pangkatnya dikurangi 1. Benar kan? Paham? Yaps, alhamdulillah paham hari ini. Ya, gitu. Kalau pangkatnya 4 sama. Misal X pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 3. Sip, benar banget Mas Ayu. Mbak Ayu, benar. Oke ya. Nah, sekarang fungsi kita belajar adalah integral. Mencari yang namanya nilai asli ini. Kita taunya 4x pangkat 3. Berapa sih kalau dinaikkan itu? Sampai mana Pak? Sampai slide 4 Mbak Mensi. Tenang saja, masih belum jauh. Masih bisa ngikutin. Kalau kemarin kita belajar dari x pangkat 4 untuk dapetin 4x pangkat 3. Sekarang tugas kita adalah kita taunya 4x pangkat 3. Kita pengen tahu berapa nilai
di sini kita cari X pangkat 4-nya. Gitu. Oke. Nah, ini dia. Ini rumus yang ketiga ya. Tadi kan rumus yang kedua, sekarang rumus yang ketiga. Rumus integral dari fungsi X adalah AXN. Untuk N tidak boleh sama dengan min 1. Jadi, kalau kita lihat, kita belajar yang pertama dulu ya. Kita belajar yang ini dulu ya, yang nomor 1 ini ya. Oke, kita kasih contoh. Integral ini bacanya integral ya. Gambar kayak cacing ini. Cacing di depan ini. Integral dari suatu persamaan, maka kita temukan adalah ini rumusnya. 1 per N plus 1 X N plus 1 plus C. Aduh, ribet ya. Ribet nggak sih? Ribet kan? Nah, tak kasih contoh biar gampang. Oke, ribet. Iya, bener ribet nih. Tak kasih contoh, Pak, biar gampang, Pak. Matematika itu gampang aslinya. Tutup mata hasilnya balik ujian, Pak. Nah, saya kasih contoh yang rumus yang pertama ya. Kalau ada soal integral dari X pangkat 2 dx. Nah, dapatnya gimana sih, Pak? Dapatnya adalah ini kan di depannya X. Di depannya X ini kan nggak ada angka toh, Mbak? Nggak ada angka toh. Kalau nggak ada angka ini artinya angkanya adalah 1. Kalau aku nulis 1x kan boleh kan? Boleh. Ya bener Mbak Ayu, depannya adalah 1. Aku nulis 1x kuadrat ya boleh kan? Boleh aja, Mbak. Nggak apa-apa. Nah, karena ini 1, maka angka di sini adalah 1 per ini 1 ini dapatnya dari angka depannya ini, Mbak ya. Dari angka depannya ini ya. Kalau depannya 1, maka yang atas pembilangnya juga 1. Oke ya. Ini 1 gini ya. Ini sama ini. 1 dibagi N plus 1. N itu apa sih? N itu ini loh, pangkatnya dari X. Berarti 2 plus 1. X pangkat 2. Ini kan N kan? N di sini 2 kan? X kuadrat 2 pangkat 2 plus 1. Jadinya adalah 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Jangan lupa C-nya, Mbak ya. Jadi setiap ada integral, ada gambar cacing ini, integral ini, selalu hasilnya diakhiri dengan C, suatu konstanta yang kita nggak ngerti ini ya. C-nya apa, Pak? Itu di rumus C. Ya, tulis saja C. Tulis saja C. Kita nggak ngerti C. Gitu. Jadi pilihannya pasti C. Maksudnya kalau ada pilihan-pilihan ganda itu ya tetap C, Mbak. Nggak ada angkanya. Ya, ini yang rumus pertama. Tak kasih tetap rumus yang pertama, saya tak kasih contoh yang kedua biar paham ya. Tak kasih contoh yang kedua. Kalau ada soal integral, misal x-nya sama dengan 2. Pembilangnya ada 2. Ini tak kasih contoh, Mbak ya. Ini berarti rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua ini nih. Nih. Rumus kedua ini sama dengan rumus yang ini. Yang biru ini sama dengan rumus yang merah. Cuman bedanya dia dijabarkan, Mbak. A. Sama sebenarnya. A ini adalah suatu angka di depannya X. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini. 2 integral dari 2 X pangkat N. N-nya tak kasih 2 ya. 2 dx. Hasilnya adalah, ini kan A, Mbak ya. Berarti 2 ya. Berarti 2. Pembilangnya adalah 2. Benar tadi Mbak siapa? Mbak Lala ya. 2 dibagi N. N-nya berapa, Mbak? N-nya 2. Ini kan 2 ya. 2 ditambah 1. X pangkat N.
N-nya 2 plus 1. Maka hasilnya adalah 2 per 3 X pangkat 3. Nah, sama kan? Sebenarnya satu kotak ini rumusnya sama. Wih, bener. Wah, saya tadi ngetes aja sih sebenarnya. Mbak Riri ini cerdas sekali ya. Benar-benar terima kasih Mbak Riri. Waduh, ujian dapat 100 nih kayaknya nih. Benar, C-nya ketinggalan Pak. Wah, paham ya? Gampang kok yang ini. Gampang kan? Gampang. Ada yang ditanyakan sebelum melangkah lebih jauh? Lumayan paham. Loh kok lumayan Mbak? Jangan lumayan, harus paham. Masih bisa diterima Pak. Oke. Semangat sekali. Oke. Yang lain gimana? Mbak Ningtia, Mbak Ling. Sedikit paham. Aduh kok sedikit paham ini. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti mungkin bisa lihat YouTube lagi, diperdalam lagi. Gampang kok sebenarnya. Gampang. Oke. Lanjut ya. Slide 6. Nah, sekarang tentang soalnya kalau sama Pak Guru mah paham, tapi kalau dikasih soal mah gak paham. Ya, nanti saya kasih contoh soal Eptanas Mbak ya. Contoh soal Eptanas yang sudah pernah keluar. Nanti saya bahas kalian. Jadi nanti bisa ada gambaran mbak-mbaknya. Nanti kalau ujian itu soalnya seperti apa. Oke. Nah, ini tentang menentukan hasil integral. Ada rumus keempat dan rumus ke-5. Bahas yang rumus keempat dulu ya. Jadi kalau ada suatu integral A itu suatu angka Mbak ya. Suatu angka boleh 1, 2, 3, 4, 5. Terserah lah mau angka berapa aja. A fx dx sama dengan A integral fx dx. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah kalau ada persamaan, ada soal integral dari 2x kuadrat dx. Nah, ini kan 2 ini A ya Mbak ya. 2 ini A. Ini bisa saya tulis biar nggak susah. 2 dikali integral dari x kuadrat dx. Paham nggak? Paham kan? Gampang kok ini. Jadi kalau ada suatu angka di depan dari x, bukan di depan suatu x, di depan dari suatu persamaan, maka bisa dikeluarkan angkanya Mbak. Bisa dikeluarkan angkanya. Ulangi Pak, oke. Atau masih dijumlahkan? Dikali Mbak itu Mbak. Dikali Mbak. Jadi gini, saya ulangi lagi ya, rumus nomor 4. Saya langsung contohnya aja ya. Jika ada soal integral, ini 2 ya, integral dari 2x kuadrat dx. Ini 2-nya bisa saya keluarkan Mbak. 2-nya dikeluarkan dari integral. Jadi ini tak pindah ke sini loh. Set. 2-nya tak keluarkan. Jadi 2 dikali x integral x kuadrat dx. Nah, ini kan tadi sudah tahu kan integralnya? Integralnya tadi loh. 1 per berapa? 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Benar. Di seper 3 x pangkat 3. Ini dikalikan 2. Jadi hasilnya 2
per 3 X pangkat 3. Ya, ini cuma bentuk lainnya aja, bentuk penjabaran lain. Sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Gitu. Tapi dalam beberapa soal, cara ini butuh Mbak digunakan. Karena nanti kadang ada angkanya yang ribet, turun jelimet. Gitu. Ya, lebih rumit memang. Dikalikan 2 dari mana? Dari 2-nya nih, Mbak. 2-nya saya keluarkan. Yang semula 2x kuadrat, integral 2x kuadrat dx, saya ganti jadi 2 dikali integral x kuadrat. 2-nya yang di sini, semula kan di sini Mbak 2-nya. Ini kan 2-nya di sini kan harusnya. Nah, 2-nya ini saya keluarkan. Saya pindah di sini. Gitu. Dalam beberapa soal memang ini dibutuhkan. Tapi memang terkesan lebih rumit, Mbak. A nilainya berapa? Bisa dikeluarkan ya, Pak? Ya, 3 juga boleh, 4 juga boleh. 5 juga boleh, berapapun nilainya yang di depan persamaan. Nanti saya kasih contoh soalnya, biar gampang. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Oh, namanya Mbak Kusnul ya? Ya, selamat datang Mbak Kusnul. Yang cara 1 ini, cara 1 dan 2 digabungkan jadi ribet. Ya bener. Memang ribet. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, nah. Sekarang yang persamaan nomor 5, Mbak. Persamaan nomor 5. Integral dari suatu fungsi. Nah, kalau ada kurung, ini fungsinya dijumlahkan, Mbak. Jadi kalau ada dua fungsi yang tak jumlahkan atau tak kurangi di dalam kurung, itu bisa saya nulisnya yang cenci, Pak, biar cepat paham. Aduh, Mbak, nulisnya pakai mouse ya, Mbak. Rada susah ini. Yang penting kelihatan aja. Mohon maaf ya, rada susah nih nulisnya pakai mouse. Nanti saya belajar nulis lagi yang baik dengan mouse ya. Susah memang, Mbak. Saya baru ngerasain ini. Oke, lanjut ke rumus yang nomor 5. Jika ada integral, bukan sama Mbak Ayu, Pak. Oh, ya, enggak apa-apa. Kalau mau membukukan, silakan. Nah, lanjut ke persamaan nomor 5. Jika ada integral dari dua persamaan ya, fx dan gx, ini dua persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2. Tak namain fx dan gx, dx. Nah, ini kan ribet, Mbak. Kalau tak jumlahkan, terus tak integralkan susah. Bisa tak keluarkan satu-satu. Tak integralkan sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, kan contohnya gimana? Contohnya gini. Misal saya ada soal integral dari 2x kuadrat. Biar paham, 2x kuadrat ya dari tadi ya. 2x kuadrat ditambah 4. Sorry agak susah nih. X pangkat 3 misal. Wangil kon. 4x pangkat 3 dx. Nah, ini bisa tak keluarkan, Mbak, sendiri-sendiri, Mbak. Ini kan susah kan? Dijumlah berapa? Nggak bisa, karena x-nya beda. Ya, karena x-nya beda nggak bisa dijumlah. Itu, ini kan x-nya pangkat 2, ini x-nya pangkat 3. Nggak bisa dijumlah kan? Ya, selamat datang Mbak Amini. Nah, ini makanya saya pisah. Jadi integral 2x kuadrat ditambah integral 4x pangkat 3. Nah, kalau gini lebih gampang tuh, Mbak. Bisa kan dikerjakan? Bisa. Gitu. Ini kan hasilnya sudah tadi di atas ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya 4 per 4 x pangkat 4. Atau bisa tak tulis jadi x pangkat 4 ditambah ini
Mana tadi? Ya ini. Ditambah ini. Plus C. Jangan lupa plus C-nya ya. Ya, paham kan? Daripada integralkan langsung, bisa dipecah. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, ini kan, ada penjumlahan atau pengurangan dari dua persamaan yang pengen diintegralkan, maka integralnya bisa dilakukan secara terpisah. Bisa sendiri-sendiri terlebih dahulu. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Slide saya cuma sampai 10 kok, jadi nggak banyak. Jadi pelan-pelan tapi paham. Hehe. Saya carikan contoh soal yang lebih rumit ya. Kalau soalnya lebih rumit, akan lebih cepat pahamnya. Ini bukunya, Mbak. Oh, saya lagi buka bukunya nih. Nanti di YouTube mungkin kelihatan ya. Buku yang kita pakai. Sebentar, saya carikan soalnya. Oh, ini. Gampang ini, sebentar. Oke, mana tadi? Ini ya. Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak, paham. Sip. Nah, ini tak kasih contoh soal gini. Contoh soal pertama. Ada integral dari 2 akar x dx. Hasilnya berapa? Yang bisa siapa? Nanti saya on kan pennya biar bisa nulis di sini. Yang bawa laptop maksudnya. Kalau yang handphone ya nggak bisa. Susah nggak kira-kira? Bingung nggak kalau ada akar gitu? Bingung ya? Pas. Loh kok pas ya Mbak? Lo ini itu saya Pak. S ya Pak depan. Integral itu Mbak. Jelek ya Mbak tulisan saya. Tes tak benerin lagi Mbak. Itu bukan S Mbak, itu integral. Bingung Pak. Aduh. Saya gambar yang bagus deh Mbak. Mohon maaf ini. Ini integral Mbak. Kewede. Nah. Ya. Integral itu anti diferensial tadi ya. Oh, kalau akar kan setengah. Oh, ya benar. Ini sudah ada clue-nya dari Mbak Riri. Kalau akar kan setengah ya, Pak. Jah, pas lah lu. Sudah tahu kok pas lu. Pas ini maksudnya pas bisa atau pas nggak bisa ini? Kalau pas bisa ya saya lewati kalau gitu. Hehe. Ya, saya kerjakan ya. Ini kan jadi integral. Oh, benar, pintar sekali. Wah, sip. Setengah. Itu dx. Ada dua nih ngeribetin nih. Tak keluarkan ya duanya ya. Ya, duanya tak keluarkan. Jadi x pangkat setengah dx. Hasilnya berapa? Di 2 dikali. Ini kan 1 Mbak ya. Depannya kan nggak ada kan. Jadi 1 per berapa? N-nya kan setengah. Setengah ya. Setengah ditambah 1 x setengah plus 1 plus c.
Jadi 2 per berapa itu? 2x 1/2 ya. Benar. 3/2 kan ini. Jadi 2 per 3/2 x pangkat 3/2 plus c. Paham Mbak ya? Paham ya. Ini dikali, jadi hasilnya 4/3 x pangkat 1/2 plus c. Contoh yang lain. Oke. Paham ini ya, 4/3 x 1/2. Nah ini, sorry, atau bisa tak tulis jadinya adalah sini ya, mana nih, sini aja, 4/3 x akar x plus c. Ini hasilnya 4/3 Pak, tulisannya 2. Mana? Oh iya bener. Ya hasilnya 4/3 x akar x, kirain akar 2. 4 itu Mbak, mohon maaf ya tulisannya jelek ya. Aduh, saya disindir terus nih tulisannya. Nggak apa-apa, saya juga pertama nulis di sini. Oke, lanjut ya. Tutup papannya, nggak saya hapus papannya, tetap aja nanti kalau ada yang nanya saya bukakan lagi. Saya kasih contoh lagi, ini slide saya kurang berapa sih? Oh, kurang dikit kok Mbak. Nah, saya kasih contoh lagi dia, biar gampang mencerna. Tentukan hasil integral soal berikut. Tambahan dulu ini kayak gini. Ntar ada YouTube-nya kan Pak? Ya ada. Contoh lagi yang sifat 5 Pak. Sifat 5, oh, oke. Sifat 5 ya. Duh, gatel Mbak, sorry. Yang punya di Malang ini nyelekit Mbak. Senyelekit omongannya mertua biasanya ya. Intermezzo aja Mbak ya. Saya kasih contoh yang persamaan nomor 5 ya. Yang dipisah ya. Yang ini ya. Oke. Akar 3x kuadrat. Oke, saya kasih contoh. Ada integral kurung 3x kuadrat min 4x dx. Hasilnya berapa? Nah ini kan tadi sifat nomor 5 adalah integralnya bisa saya pisahkan ya. Bisa saya pisahkan, berarti ini sama dengan gini kan. Integral 3x kuadrat dikurangi integral 4x. Paham? 3x kuadrat ini integralnya adalah tadi kan, berarti 3/2 plus 1. 2 plus 1
X pangkat 2 plus 1, ya kan, dikurangi 4 kan, 4 ini ya, 4 per ini 1 kan, 1 plus 1 ya, 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Nah ini kan sudah kelihatan kan, ini kan 1 ya, 1 ya, berarti nggak usah saya tulis, berarti X pangkat 3 dikurangi, ini berapa, 4 per 2, berarti 2 X pangkat 2 plus C, ini hasilnya. Sip. Alhamdulillah, senang saya dengar kata sip ini. Oke. Nah, Mbak Riri sip, yang lain gimana nih? Sip lagi nggak? Sip kan? Sip. Lumayan Pak. Waduh, dari tadi kok lumayan terus nih ya. Oh, ini sudah 7 ini susah nih. 6 dulu lah. Oke. Ya, ini saya kasih contoh yang kelima. C, tak carikan contoh soal lagi biar lebih gampang. Nah, itu dulu aja deh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas lanjut dulu ya, next dulu ya. Waktunya ternyata sudah 23.06, hampir 1 jam. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Nih. Tadi sudah paham kan? Nah, sekarang kita coba yang menentukan persamaan kurva. Oh, soal Leptanas dulu aja. Tak kasih soal Leptanas dulu. Nah, ini aja. Ini dulu aja. Lebih menantang nih kayaknya nih. Ini soal Leptanas SMA tahun 92. Nggak apa-apa. Soal meskipun semakin tua ya semakin bagus ya. Enggak sih. Soal tahun berapapun sama. Karena matematika nggak berubah dari dulu ya. Tetap aja hitungannya. Ada yang bisa nggak ini? Gampang ini kan. Wah, kayak tok moto mbak. Jadi soalnya adalah ada suatu integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 dx. Hasilnya berapa? Waduh, ndelok soalnya wis bingung mbak ya. Lihat soalnya sudah bingung ya. Ini kok banyak banget ini. Tega banget nih soal. Tahun 90 belum lahir pak. Ya nggak apa-apa. Sama mbak, soal 92, 93 sampai 2015 sama. Sembulet angka aja lah. Ngitung kancing baju lah. Aduh mbak, Unes jangan ngitung kancing baju ya. Enggak saya ajarkan ngitung kancing baju. Hehe. Nah, D pak, D. Mbak Toxbol ini kancing bajunya ada 4 berarti ya. D kan nomor 4 mbak ya. A, B, C, D. Gampang ini soalnya mbak. Nah, tadi kan mana tadi? Oh ini. Nah ini kan gini kan soalnya. Cuman 2 kan. Ada x kuadrat sama x. Ya toh, cuman 2 toh. Nah, kalau ini ada 4. X pangkat 3, X pangkat 2, X sama 1. Ada 4 mbak. Lebih gampang malah. Kalau ini tadi kan saya ajarkan dipisah ya. Saya integralkan satu-satu. Jangan gitu mbak. Tenang, gampang ini. Tak ajarin cara cepatnya mbak. Oke ya, cara cepat ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik.
Ya, cara paling cepat. Enaknya soal pilihan ganda itu adalah, Mbak Lala Wiwi jawab A. Mbak itu hitung kancing baju apa kancing celana, Mbak? Kancing celana kan cuma satu. Atau beneran ngitung ini, Mbak Lala Wiwi? Nah, jadi cara paling cepat adalah, untungnya kita adalah pilihan ganda. Pilihan ganda itu kita bisa langsung menghapus jawabannya nggak kepake. Misal ini, Mbak, kita lihat kan, yang depan sendiri, 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 itu integralnya adalah sampai jam berapa? Ada masa wetbernya loading dong. Oh, harusnya sampai jam 23.15, Mbak. Ya 23.15, karena tadi kita mulai jam 23.15. Gitu ya. Kalau soal ini aja saya selesaikan dulu ya. Jadi kita lihat 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 itu integralnya adalah x pangkat 4. Benar kan? Ada yang nggak paham nggak 4x pangkat 3 itu integralnya? Oh ya benar, Mbak Lalawi benar. Nah, kita kan sudah tahu jawabannya x pangkat 4 depannya ya. Berarti C coret, D coret, E coret. Tuh, kita cuma punya 2. Ya kan? Kita punya 2 jawaban yang benar. Nah, kita lihat. Kita bandingkan 1. Ini kan sama ya. X pangkat 4 sama, X pangkat 3 sama, X kuadrat sama. Nah, bedanya di sini, Mbak. Ini ada X nih. Sorry. Ini ada X. Nah, ternyata kalau 4x pangkat 3 benar ini, 3x kuadrat benar ini, 2x benar x kuadrat. 1 ini, Mbak. 1 ini suatu konstanta itu. Nah, bukan x itu hilang, itu kalau turunan, Mbak. Karena ini diintegral, dianti-turunkan, dinaikkan, maka 1 menjadi 1x. X-nya muncul. Atau kita bisa sebut X. Atau X. Nah, berarti jawabannya B. Enak atau enggak? Gampang kan? Enaknya pilihan ganda gitu. Kita kerjakan dulu yang awal. Kelihatan nggak cocok, coret. Kita bandingkan, bukan yang benar. Oke, lanjut. Jika fx integral dx. Oh, ini saya belum ajarin nih kayak ini. Saya belum ajarin nih. Ya, belum saya cari. Bukan A. Ya, benar, tadi jawabannya bukan A. Saya kasih contoh soal lagi aja ya kalau gitu ya. Biar lebih paham. Mana ya? Ini aja. X pangkat 3 min X kuadrat. Saya tuliskan. Ada suatu integral X pangkat 3 min 3x kuadrat min 3x kuadrat. Ini kurung, Mbak ya, kurung ya. Dibagi akar x dx. Akar x dx. Kemudian berapa? Nah, ini berapa yuk? Gimana caranya? Kok ribet ya, Pak ya? Iya, ribet. Ribet ini, Mbak. Oh, kuadratnya salah, bukan di sini. Sorry.
kuadratnya di kuadratnya di luar nih. Saya pensil kundi. Nah ini rada susah ya, ini mulai menantang ini, biar nggak ngantuk ya. Ini kuadratnya di luar loh mbak, kuadratnya di luar. Di sini ada penyebut. Gimana caranya? Paling gampang penyebutnya dijadikan satu mbak, jadi nggak ada penyebut gitu loh, dihilangkan penyebutnya. Caranya gimana? Nah ini integral tetap akar x itu sini, akar x itu sama dengan x pangkat setengah, benar. Nah kalau penyebut 1 per akar x maka jadi x pangkat min setengah, min ya mbak ya. Jadi penyebut itu kalau dijadikan pembilang itu, dijadikan pangkat itu jadi min. Kalau akar jadi setengah, kalau penyebut jadi min. Oke ya, paham ya? Nah, berarti kalau saya jadikan 1, maka x min setengah dikali Pak ya. Nah, masih ingat merubah bilangan ini enggak? Sorry, kasih warna biru. Merubah bilangan ini tahu nggak mbak? Ini kan ada pangkatnya di luar nih, di luar kurung nih. Jadi berapa ya? Jadi hitungnya satu-satu kan mbak. X pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti X pangkat 6. Ya kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka itu dikali. Ya diingat-ingat ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, artinya dikali. Berarti 3 dipangkatkan 2, berarti 3 kali 2. Jadi X pangkat 6. Oke, nah tengahnya adalah 2 dikali X pangkat 3 dikali min. Tengah 2 dikali X pangkat 3 dikali min 3, berarti min 6 X pangkat 4. Ya, paham nggak ini? C4 kok elek mbak, tak jadi mbak. 4. Oke. Terus yang ini gimana yang belakang? Yang belakang adalah karena ini min 6 dari mana pak? Oh, 6 dari sini mbak. Kita kasih warna hijau ya. 6 ini adalah dari 2 dikali ini dikali ini. Kan ini kan bentuknya dikurung tuh mbak. Bentuknya kan dikurung kan. Dikurung, oh sorry. Bentuknya kan dikurung. Nah karena dikurung dipangkatkan, maka dijabarkannya jadi seperti ini. Ya toh? Karena ini min X3 berarti plus 9 X kuadrat. Dx 6 itu 3 kali 2. Iya bener, 3 kali 2 Mbak Minsi. Jadi 6 ini yang saya kasih warna hijau ini ya. Ini kan dari perkalian dari ini, hijau ini 2 dikali ini dikali ini. Oke. Paham? X pangkat 4 sih dari mana pak? X pangkat 4. Oh, X pangkat 4 itu dari sini mbak. Ini kan 2 dikali X pangkat 3. Ini pangkatnya mbak. Pangkatnya ini kan 3. Ini pangkatnya 1 kan mbak. Kalau dikali kan pangkatnya
ditambah kan. Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini saya kalikan, Mbak. Ini kan X-nya masih ada di luar nih. X-nya ini kan masih ada di luar ini. Oh, sorry. X-nya ini kan masih di luar. Kan harus dikalikan satu-satu kan. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Oke. Jadi, X ini sama ini. Ditambah kan, Mbak. Karena dikali jadi dijumlah. Berarti 5,5. Ini sama ini. Berarti min 6 X pangkat min 3,5 ditambah 9 X pangkat 1,5 dx. Kurungnya. Oke. Paham kan? Paham. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, karena bentuknya sudah seperti ini, maka operasinya adalah sama seperti yang sebelumnya. Tinggal diintegralkan satu-satu. Kelihatan kan, Pak, kalau ini, Pak? Gampang toh? Ya, jadi kalau diintegralkan satu-satu, maka ini jadi berapa? Jadi 5,5 ditambah 1 X 5,5 ditambah 1 dikurangi kan, ini min kan, min karena ini 6 maka 6 per ini min 3,5 tetap min, Mbak, itu, Mbak, ditambah 1 X pangkat min 3,5 ditambah 1 ditambah 9 per 1,5 ditambah 1 X pangkat 1,5 ditambah 1. Yes, hitung sendiri, Mbak, ya. Gampang kok ini. Oke. Tinggal ngitung aja. Jadi kan. Ada yang ditanyakan nggak? Hari ini materinya sampai rumus kelima aja. Meskipun saya sudah upload materinya sampai rumus ke berapa itu tadi. Tapi kayaknya susah kalau dipaksakan hari ini. Hari ini sampai ini. Nah, ada yang ditanyakan nggak, Mbak? Oh iya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung message saya, nggak apa-apa, di Facebook. Jadi saya menyadari matematika itu susah ya kalau oh ya, nggak apa-apa. Matematika memang susah kalau diajarkan via online, saya tahu itu. Dan waktunya juga nggak banyak buat ngajar online. Jadi memang saya rasa kurang. Ya benar, nggak apa-apa. Saya rasa memang kurang waktunya. Jadi saya terbuka kalau mbak-mbaknya mau ada yang ditanyakan. Saya ngantuk, Pak, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh message saya via Facebook. Tapi ya mungkin balasnya malamnya atau besoknya ya. Gitu. Pak, itu bukan X pangkat 3. Yang mana, Mbak? Yang atasnya. X pangkat 3 min 3X. Oh iya, benar. Benar, Mbak, benar. Ya, ini mau selesai. Ya, benar. Itu tadi
2 kurung dikuadratkan tadi jadi seperti itu boleh. Hitungnya. Tapi hasilnya kok lain? Oh enggak, hasilnya sama, Mbak. Wah, kelasnya mau selesai nih 5 menit lagi. Ya, hari ini 2 jam pelajaran, Mbak Minsi. Jadi hasilnya beda, Mbak Lala. Oh, Mbak Lala coba deh besok ditulis di kertas. Mbak Lala foto aja enggak apa-apa. Nanti kirim saya via Facebook ya. Nanti saya bales via Facebook juga. Di message via Facebook. Jadi nanti saya bisa terangkan di orat-oratan ya, Mbak ya. Oke, Mbak Lala, siap. Jadi kalau ada yang bertanyakan silakan tanya sambil ngerewes, saya terbuka kok. Setiap hari mau nanya enggak apa-apa. Tapi balasnya malam ya, Mbak. Mohon maaf. Atau besoknya. Asal nanyanya matematika loh, Mbak. Enggak boleh nanya yang lain loh ya. Oke. Siap ya. Kalau gitu kelasnya saya tutup hari ini. Pertemuan pertama ini alhamdulillah sudah lumayan jauh. Benar sudah mulai ngantuk juga. Ya semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini masih tetap ingat sampai besok-besok, Mbak ya. Sampai UNAS biar kita tetap lancar UNASnya. Amin. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, Mbak ya. Sampai ketemu hari Selasa. Ingat matematika hari Selasa, Mbak ya. Karena kemarin tukar. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.